Halo kawan-kawan semua, selamat bergabung kembali di channel Authentic bersama saya Muhammad Faisal Amin. Pada video kali ini, kita akan memulai seri kuliah online tentang pengantar Artificial Intelligence atau AI. AI adalah bidang yang sangat luas dan terus berkembang. Di dalamnya terdapat banyak cabang ilmu spesifik seperti machine learning, neural network, deep learning, expert system, fuzzy logic, dan sebagainya. Kedepannya, insya Allah kita juga akan membuat kuliah dan playlist khusus untuk masing-masing bidang tersebut. Materi pengantar ini adalah gerbang awal untuk memahami AI secara lebih menyeluruh. Sebelum kita masuk ke bidang-bidang yang lebih spesifik, dalam pengantar ini kita akan membahas sejarah AI serta definisi dan karakteristiknya di masa kini. Sebelum kita masuk lebih jauh, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Muhammad Faisal Amin, seorang praktisi di bidang software engineering dan artificial intelligence. Selain itu, selain itu saya juga aktif sebagai dosen dan instruktur IT training untuk industri dengan minat riset di bidang artificial intelligence dan machine learning. Untuk komunikasi lebih lanjut, kawan-kawan bisa menghubungi saya melalui Telegram dan email. Profil lengkap saya dapat dilihat di LinkedIn berikut. Ayo kawan-kawan, mari kita pelajari bersama-sama. Kita mulai dari topik pertama dalam pengantar AI, yaitu sejarah AI. Perjalanan sejarah AI cukup panjang dan mirip roller coaster. Supaya tidak terlalu panjang, materi sejarah AI akan kita buat dalam dua part video. Perjalanan sejarah AI dimulai dari pertanyaan Alan Turing hingga era generatif AI dan LLM atau Large Language Model. Era abad ke-8 di tahun 1943 sampai 1956. Kisah AI berawal jauh sebelum istilah artificial intelligence muncul. Tahun 1943, McCulloch and Pitts memperkenalkan model matematis sederhana dari neuron buatan. Saat itu, dunia masih baru keluar dari perang. Komputer masih sebesar ruangan dan dengan memori yang sangat terbatas. Tapi ada secercah ide. Bisakah mesin meniru otak manusia? Namun, sosok yang paling berpengaruh pada era ini adalah Alan Turing. Pada tahun 1950, Turing menulis makalah yang berjudul Computing Machinery and Intelligence dan melontarkan pertanyaan legendaris. Can machines think? Ia juga memperkenalkan Turing Test. Jika mesin bisa bercakap, sehingga kita tidak bisa membedakan apakah itu manusia atau mesin, maka mesin tersebut tidak maka mesin tersebut bisa dianggap cerdas. Saya ulang ya. Jika mesin bisa bercakap sehingga kita tidak bisa membedakan apakah itu manusia atau mesin, maka mesin tersebut bisa dianggap cerdas. Ini seperti titik ini seperti titik api yang menyalakan obor perjalanan AI. Tapi pada masa itu masih disebut abad kegelapan karena ide-ide besar belum bisa direalisasikan oleh teknologi. Era kelahiran AI 1956 sampai 1960. Tahun 1956 adalah momen bersejarah. Di sebuah konferensi musim panas di Dartmouth College, sekelompok ilmuwan berkumpul untuk mendiskusikan ide gila di zamannya. Bisakah mesin dibuat cerdas seperti manusia? Disinilah lahir istilah baru, Artificial Intelligence, disingkat AI. Dicetuskan oleh John McCarthy. Ia tidak sendirian. Hadir juga tokoh penting seperti Marvin Minsky, pakar matematika dan psikologi, serta Claude Shannon, bapak teori informasi. Suasana saat itu penuh optimisme. Mereka percaya dengan logika, matematika, dan komputer, AI bisa segera menyaingi kemampuan manusia.
Banyak yang bahkan yakin hanya butuh waktu 20 tahun untuk membuat mesin secerdas manusia. Tak lama kemudian di tahun 1957, Perang Rosenblatt memperkenalkan perseptron neural network atau jaringan saraf tiruan generasi awal. Perseptron ini dianggap revolusioner karena meniru cara otak manusia memproses informasi. Media masa waktu itu menyebut perseptron sebagai mesin yang akan bisa melihat, mengenali, bahkan berpikir. Jadi periode ini bisa dibilang adalah masa bayi AI, penuh harapan meski jauh dari realitas. Era janji yang tidak terpenuhi 1960 sampai 1970. Setelah euforia awal AI di tahun 1956, para peneliti waktu itu sangat percaya diri. Mereka bilang, dalam 20 tahun, mesin akan bisa melakukan semua hal yang bisa dilakukan manusia. Bayangkan, ekspektasinya tinggi sekali. Tapi kenyataan tidak seindah itu. Komputer di era itu masih lambat dan memori sangat kecil. Jadi, meski idenya hebat, teknologinya belum mampu mewujudkan mimpi besar itu. Kemudian muncul pukulan telak. Tahun 1969, Martin Minsky dan Seymour Papert menulis buku yang menunjukkan bahwa perseptron neural network awal hanya bisa memecahkan masalah linear sederhana, tapi tidak bisa menyelesaikan masalah non-linear seperti XOR. Akibatnya, banyak orang menganggap neural network adalah jalan buntu. Efek domino pun terjadi. Karena hasil riset tidak sesuai janji, pemerintah dan lembaga pendanaan mulai memotong dana riset. Banyak proyek dihentikan. Masa ini dikenal sebagai AI Winter, ketika semangat dan harapan meredup. Era teknologi sistem pakar 1970 sampai 1980. Setelah masa kekecewaan di tahun 1960-an, para peneliti AI mencari arah baru. Mereka sadar kalau mesin belum bisa belajar sendiri, mungkin jalan keluarnya adalah membuat komputer meniru cara berpikir pakar manusia. Lahirlah yang disebut dengan expert system atau sistem pakar. Caranya sederhana, pengetahuan seorang pengetahuan seorang pakar dituangkan ke dalam bentuk aturan if-then. Jadi, komputer seakan-akan bisa berkonsultasi seperti sedang bicara dengan seorang dokter atau ilmuwan. Contoh terkenalnya ada dua. MyChin, sistem pakar untuk mendiagnosis penyakit dan rekomendasi antibiotik. Kemudian Dendral, sistem untuk menganalisis struktur molekul di bidang kimia. Dari sini, orang melihat AI mulai punya manfaat nyata. Di saat yang sama, di tahun 1965, Lord Pizzadeh memperkenalkan konsep fuzzy logic, sebuah logika yang bisa menangani ketidakpastian. Kalau logika biasa hanya mengenal hitam dan putih, maka fuzzy logic mengenal hitam, abu-abu, putih. Kalau logika biasa hanya mengenal ya atau tidak, fuzzy logic bisa menjawab sedikit, cukup, atau hampir penuh. Teknologi ini membuat AI mulai masuk ke dunia industri nyata. Mesin cuci yang bisa menyesuaikan banyaknya air, AC yang pintar menyeimbangkan suhu, hingga kontrol sistem di pabrik. AI terasa semakin dekat dengan kehidupan sehari-hari. Namun, di periode ini, neural network hampir dilupakan. Setelah dikritik oleh Minsky dan Papert, banyak orang menganggap neural network tidak menjanjikan. Fokus penelitian dan industri saat itu benar-benar tertuju pada sistem pakar dan fuzzy logic. Jadi bisa dibilang, era ini adalah masa keemasan expert system. AI terlihat praktis, bisa membantu pekerjaan pakar, dan mulai dipakai di dunia nyata. Meskipun sebenarnya masih terbatas pada aturan-aturan yang dibuat manusia. Cukup panjang sejarah AI. Kita sudah sampai di akhir video part pertama sejarah AI. Kita akan sambung lagi mengenai sejarah AI di video berikutnya. Terima kasih kawan-kawan semua.